Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aicayani dengan NPM A1H023057. Saya dari kelas 6B. Baik, izin Bapak sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya susun dengan judul penelitian, yaitu hubungan daya ledak otot tungkai dengan transisi blocking ke bertahan pada ekstrakurikuler bola voli putra SMKN 1 Kota Bengkulu. Jadi mengapa saya mengambil judul ini? Ada yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu didasari dengan pentingnya kondisi fisik dalam permainan bola voli di era modern ini. Menurut Federasi Bola Voli Internasional tahun 2021, permainan bola voli menuntut kecepatan dalam melakukan transisi antar permainan. Artinya, setelah melakukan blocking, pemain harus segera berpindah ke posisi bertahan untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari lawan. Salah satu komponen fisik yang sangat penting adalah daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat yang sangat dibutuhkan dalam gerakan eksplosif seperti lompatan saat melakukan blocking. Berdasarkan hasil observasi awal di ekstrakurikuler bola voli putra SMKN 1 Kota Bengkulu, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti kurang optimalnya tinggi lompatan saat blocking, lambatnya pergerakan setelah mendarat, serta keterlambatan dalam mengambil posisi bertahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan transisi blocking ke bertahan masih sangat belum maksimal. Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan daya ledak otot tungkai dengan transisi blocking ke bertahan masih sangat jarang dilakukan, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang harus dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan transisi blocking ke bertahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka di sini saya akan menggunakan jenis penelitian yaitu kuantitatif, yang dimana dengan metode korelasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari daya ledak otot tungkai sebagai variabel bebas dan kemampuan transisi blocking ke bertahan sebagai variabel terikat. Populasi yang saya ambil dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bola voli SMKN 1 Kota Bengkulu yang berjumlah 26 orang. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi, yang dimana tes digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang secara objektif. Dalam penelitian ini, daya ledak otot tungkai diukur menggunakan tes vertical jump, sedangkan kemampuan transisi diukur menggunakan rubrik penilaian berdasarkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi gerakan. Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah saya rancang, dapat dijelaskan bahwa daya ledak otot tungkai berperan dalam menghasilkan lompatan saat blocking, kemudian mempengaruhi keseimbangan saat mendarat, serta kecepatan dalam bergerak kembali ke posisi bertahan. Oleh karena itu, semakin baik daya ledak otot tungkai seseorang, maka semakin baik pula kemampuan transisinya. Menurut Sugiono tahun 2017, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan transisi blocking ke bertahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan jasmani dan kepelatihan olahraga, khususnya dalam meningkatkan kualitas latihan dan performa permainan bola voli di sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.